Little nigga wanna block with a dream, with a pen in his hand and I'm plotting a scheme. And niggas wanna throw jabs like a box in the ring, but I'm rocky with mine. But like Rock in his prime. Halo, hari ini saya mewakili Venom Gallery Bekasi dan Duta Auto Solution untuk berbincang-bincang sama Bro Filipus. Ya bro ya, sapa lu dong bro. Halo. Nah, si Bro Filipus ini kepala engineer di Venom Audio Indonesia. Jadi semua produk Venom nggak akan dijual kalau belum ACC dari beliau. Jadi beliau ini sangat penting di Venom Audio. Sangat penting bagi saya karena saya banyak belajar dari beliau. Jadi setiap kita ada pemasangan Venom, kalau ada masalah pasti tanyanya ke Bro Filipus. Thank you ya bro ya. Ya, sama-sama bro. Nah, dia sekarang datang ke Bekasi, di tempatnya di Venom Gallery, buat membahas tipe-tipe terbaru dari Venom. Nah, di sini ada 3 tipe yang kita siapkan, 2 DSP dan satunya media player. Ini namanya media player. Nah, DSP terbaru yang Venom itu jumlah channelnya itu ada 12 channel, dan ampli-nya itu ada 8 channel, 4 channelnya lagi itu murni prosesor. Oke, kita start dulu dari 4.12 HD. Bro, apa spesialnya si 4.12 HD ini? Oke, 4.12 HD ini merupakan 12 channel DSP dengan 8 channel amplifier. Oke, jadi 4 channelnya itu adalah output to ampli. Jadi bisa tambahan ampli ya? Bisa ada tambahan ampli di 4 channel. Oke. Dan keistimewaannya juga dia per channelnya ini besar wattnya, yaitu 80 watt. RMS itu murni ya? Ya, bukan RMS itu maksimalnya peaknya. Oh, peaknya. Peaknya itu 80 watt. Karena kalau kita bicara tentang RMS itu berarti peaknya. Jadi RMS kita bisa sampai RMS itu bukan murni ya? RMS itu peaknya. Oke. Jadi dan dari 80 watt ini kita bisa bridge. Oke. Kita bisa bridge per channelnya. Jadi bisa kurang lebih di 120 watt. Jadi semua channelnya itu bisa di bridge? Iya, jadi bridge. Channel 1 sampai 8 itu bisa di bridge? Bisa, 1, 2 di bridge. Oke. 3, 4 di bridge, bisa. Jadi channel 1, 2-nya kalau kita mau buat pakai subwoofer pasif bisa? Bisa, atau kalau memang misalnya kebutuhan high dan mid-nya ini butuh tenaga yang besar. Nah, sedangkan space kita nggak cukup buat nambah amplifier dengan standalone DSP. Nah, pakai ini solusinya kita bridge saja. Soalnya dia udah ada 12 channel. Oke. Berarti tenaganya ini gede banget. Nah, yang menandakan tenaganya gede itu dari terminal kabel stromnya juga. Ya kan? Ini kalau DSP pada umumnya biasanya si kabel stromnya itu dari soket yang ke head unit. Betul. Nah, kalau ini dia terminal tersendiri. Iya, terminal tersendiri. Dan ini kabelnya bisa buat 4 AWG ya? Betul. Jadi tetap kita bisa mainin dengan kabel plug and play keluaran dari Venom. Tapi kita nggak bakalan bisa tanpa ada strum langsung dari aki. Oke. Jadi karena ini kan wattnya gede, pasti si kring bawaan dari si mobil itu pasti butuh semua. Oke. Dan bahaya kalau kita ganti si kring bawaan mobil itu, bahaya banget. Oke. Nah, itu pernah kejadian juga sih di kita sih di 4.6 MK2 ya. Itu springnya tuh putus terus. Karena yang channel 56-nya kita buat nyalain subwoofer pasif. Nah, itu solusinya gimana? Ya, tarik setrum dari depan. Langsung dari aki. Iya, karena kan kalau kita pakai kabel plug and play itu kabel kita kan kecil ya. Benar. Ya, kabel kita kecil. Jadi kalau kita ngomongin arus listrik ya, sama kayak selang. Semakin kecil ya semakin. Iya. Mana tadi lu bilang juga kan kalau di audio itu strom mobil itu sangat penting. Iya. Oke, paham. Tuh kan, dapat ilmu baru lagi. Lagi ya. Nah, terus di sini tuh ada optical. Iya, ada optical input gitu. Ini fungsinya apa ya? Untuk digital input dari misalnya head unitnya kita menggunakan SPDIF ya. SPDIF itu optical input Toslink ya, dengan jenisnya Toslink itu kita bisa masuk ke sana. Iya, sekarang banyak kok Android yang ada optical outputnya. Salah satunya itu Asuka, terus MTech itu ada. Tapi harganya masih lumayan sih. Mungkin ke depan bakal banyak. Nah, itu pengaruhnya apa sih si optical audio ini? Kalau optical itu notabene-nya itu seperti ini ya, kita meminimalkan gerakan motor. Optical itu kan digital. Oke. Nah, digital itu kan pasti kan jadi nggak ada
Kalau kita pakai kabel itu kita ada hambatan, Iya. ada. Oke, paham. Jadi untuk noise-nya harusnya lebih baik ya. Betul, Low noise lebih noise. baik. Tapi buat di perbedaan suaranya antara Perbedaan pakai kabel suara. sama optical, Perbedaan suara sebenarnya itu tergantung. lebih bagus mana? Lebih bagus kalau saya ke optik. Optical lebih bagus. Iyalah, karena kan dia kan digital, otomatis kan lebih jernih. Oke. Heeh. Nah, ini setahu saya juga nggak semua DSP itu ada optical audio. Nah, ini si Venom ini startnya tuh dari 4.6 MK3 udah ada sampai ke atasnya. Kalau yang 3.6 itu belum ada. Nah, terus dia bodinya juga nggak terlalu gede, tapi ini berat banget loh. Karena 80 watt, Pak. Iya sih, berat loh ini loh. Ini kayak ampli beneran. Terus kita ngomongin soal chipset. Sekarang DSP itu pasti kita pertanyaannya ke chipsetnya. Apa sih spesifikasi chipsetnya itu? Kalau dari Pandora kita ini 412 ini chipsetnya itu menggunakan analog device. Analog device itu Atau yang disingkat AD. AD. Oke. Nah, analog device itu keluaran dari USA. Nah, untuk chipsetnya, untuk DSP otaknya. Bitrate-nya berapa ya? Bitrate-nya 32 bit. 32 bit. Oke, ngomong-ngomong high-res sih? High-res itu ya kalau dibilang high-res itu ya masih abu-abu ya high-res itu. Bingung saya kalau Syaratnya high-res apa? syaratnya high-res, oke. Filenya bisa high-res dulu pertama. Filenya harus high-res. Filenya harus high-res. Kalau Kedua, filenya nggak high-res, bisa jadi high-res nggak di convert? ya nggak bisa dong. Oh, ininya nggak bisa convert jadi high-res. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Jadi, Filenya harus high-res. jadi kita percuma juga dong. Kita beli barang high-res, tapi dengernya pakai Spotify. Ya percuma. Percuma ya? Percuma. Dengernya masih pakai YouTube. Percuma ya? Nah, high-res itu ini loh, high-res itu masih abu-abu sih, masih abu-abu itu maksud saya. Oke. Contoh sedikit ya. Kita punya DSP, kita namain high-res. Oke, kita namain high-res. High-res itu setahu gue ini ya harus paten juga ya? Paten. Jadi high-res itu DSP-nya high-res, playernya high-res kan? Iya. Playernya high-res, oke. Playernya udah high-res. Filenya high-res kan? Iya. Setelah file high-res, amplinya bisa keluarin high-res kan? Jadi harus semua sistem itu high-res. Betul. Jadi kalau semua perangkatnya high-res tapi filenya tidak high-res percuma. Iya, cuma. Sebenarnya high-res itu apa ya? Ada produk yang udah high-res, tapi karena nggak dipatenin, makanya nggak bisa pakai logonya high-res. Tapi kalau kita ngomongin tentang Bluetooth kita ini high-res. Bluetoothnya high-res. aptX Karena dia HD itu aptX high-res. HD ya. aptX HD. Nah, Dan kemarin gua ada lihat dalemannya itu pakainya Qualcomm ya. Ada tulisan Qualcomm sih. Qualcomm itu ya keluaran aptX HD. Oke. Qualcomm itu nama produknya, tipenya ya aptX HD. Nah, untuk aptX HD ini bekerja high-res itu biasanya di Android. Jadi kalau kita lihat dari Android itu ada pemilihannya tuh. Developer option. Developer Terus option. format Bluetooth-nya Format Bluetooth ya high-res. di situ kalau memang Bluetooth-nya aptX pasti dia nyala aptX-nya on. Betul. Kalau yang bohong-bohongan pasti nggak nyala. Betul. Dan dia kan ada HD audio juga kan di Ada. developer option kan. Nah itu biasanya nyala ya. Nyala. Oke, jadi ini udah ada Bluetooth player juga, sudah aptX HD, sudah ya kalau di Bluetooth itu udah tertinggi ya. Tertinggi saat ini. Oke, keren banget produknya. Nah, oke, ini udah. Nah ini sedikit info juga ya. Kemarin kita ada buka seizin dengan Venom Audio, kita buka casingnya ini. Terus kita lihat dalemannya. Ternyata ini beratnya itu bukan karena casing doang sih, tapi beratnya itu memang komponennya itu padat banget. Bahkan PCB-nya itu double. Ya kan? Iya. PCB-nya itu dia double. Mungkin ini kan full PCB. Nah, PCB double sekitar segini lah ya, panjangnya. Nah, ini kalau dibikinin satu dasar mungkin bisa panjang banget kali. Nah, makanya kenapa wattnya gede tapi ukurannya tuh cuma segini aja. Karena teknologi si PCB double. Jadi dia dua level, dua tingkat si PCB-nya. Gitu. Oke, sekarang ini udah kita bahas lagi satu tipe terbaru dari Venom VPR3 HD. Nah, kalau ini murni prosesor 12 channel. 12 channel prosesor output. Oke. Standalone 12 channel prosesor. Nah, ini kelebihannya apa? Kelebihannya itu dia gini. Kita balik lagi ke 412 ini kan udah ada powernya. Nah, sekarang
kita masuk ke standalone DSP. Nah, kalau yang DSP ampli itu biasa orang yang nggak mau ribet, Nggak mau pakai ribet. terlalu banyak perangkat. Iya. Kalau ini lebih ke expert. Ya. Expert, misalkan mau kompetisi bisa ya dong. Kompetisi bisa. Siap nggak ini buat kompetisi? Siap dong. Siap ya. Kemarin Udah udah pakai. juara kan pakai ini kan? Alhamdulillah. Nah, Venom kalau orang bilang jelek, ya lihat aja pialanya. Memang harganya nggak mahal, tapi pialanya banyak, bener nggak bro? Yoi. Terbukti kemarin Civicnya si Bos Hardy Classic itu barangnya nggak sampai 40 juta, tapi bisa menang di kelas unlimited. Dan yang lawan-lawannya itu harganya mungkin di atas 100 juta lebih, dan itu bisa menang. Ya bener ya. Tergantung lagi balik ke tunernya. Ya, kalau mau nyeting bisa hubungin Pak Firman Bos ya. Saya nggak bisa nyeting bos. Bisa aja. Kita rendah hati dia. Saya nggak bisa nyeting. Kita kalau nyeting masih nanya-nanya ke dia. Enggak. Jago sih. Nah, ini chipsetnya apa ini? Chipsetnya tetap AD. Oh sama Adi juga. AD. Yang kita bedain itu adalah op-amp-nya. Op-amp-nya itu kita di sini kita pakai TI. TI itu dari keluaran dari Texas Instruments. Oke. Nah, tahu dong Texas di mana yang USA ya. Iya. Dan Texas Instruments ini adalah dual op-amp ya. Jadi kita punya 12 channel, berarti itu punya 6 set TI di dalam. Oke. 12 channel murni prosesor. Jadi kita bisa pakai amplifier sebanyak 12 channel. Betul. Kalau di Venom itu nggak ada 6 channel ya amplinya ya. Hanya Ada. 4 channel. 4 channel. Jadi bisa pakai 4 channel itu sebanyak 3 piece. Jadi ketemunya itu di mobil-mobil premium sih. Ya. Kayak Alphard Premium Sound. Betul. Itu orang kalau mau ganti head unit biasa kendalanya di amplinya, karena kalau dari head unit itu biasanya cuma 4 channel amplinya. Betul. Karena ini juga inputnya ini ada 8 channel. Inputnya 8 channel. Oke. Jadi bisa di mixing biasanya kan. Mhm. Biasanya kan kalau keluaran dari mobil itu ada yang udah ke cutting kan. Mhm. Bener ya? Nah dari sini kita bisa mixing, kita satuin, kita mixing, inputnya mau kemana-mana aja, nanti outputnya flat. Oh, oke. Nah, makanya kalau punya mobil premium mau ganti head unit, sekarang udah ada solusinya nih. Tinggal beli DSP 12 channel atau beli ini tambah amplinya gitu. Dan di sini juga udah ada optical audio juga. Nah, Sekarang kan lagi ngetren tuh orang pakai digital audio player kayak Aston atau dan lain-lain. Nah, itu bisa langsung colok ke sini ya. tuh. Suaranya kata si Bro Filipus sih lebih bagus kalau pakai optical audio. Optical ya. Ah, Dan Ya. kelebihannya lagi satu ini dia punya optical out. oh iya, ini optical input, di sini optical out. Ini tujuannya apa? Optical out itu tujuannya kalau mau di-link dua DSP. Jadi totalnya ada 24 channel. Emang ada bro orang pakai DSP prosesor murni 24 channel? Ada dong. Contohnya apa? Contohnya ya, kita sebut merek Biwit lah. Sebut Biwit ya. Biwit itu punya satu keluaran ya. Biwit itu udah tau dong ya, high end banget ya. Promosi sekalian Jepang. karena si Filipus ini selain kepala engineer-nya Venom, dia juga bosnya Biwit. Dia bosnya Biwit berikut Micro Precision. Barang-barang yang jarang kelihatan di pasaran karena mahal. Ya. Gue masih ingat gue beli housing Biwit Puren, housing yang ya lebih ringan dari ini, kayak plastik bahannya. Itu harganya 9 juta lebih. Yang kita lihat tuh nggak mungkin harga barang kayak gitu 9 juta lebih. Nah itu Biwit. Ya, nanti kita bahas Biwit ya ke depannya ya. Boleh. Oke. Nah, Nah, contoh itu seperti Biwit ya. Hmm. Itu dia keluarin satu DSP itu namanya Royal Ensemble. Dia punya 6 channel. Sorry, 7 channel. Jadi DSP itu satu channel doang. DSP-nya 1 channel doang. Satu channel doang. Jadi per speaker itu per satu amplifier dan satu Oh iya, Biwit dia ada ampli 1 channel ya. Nah, Nah, jeleknya Biwit itu kita nggak bisa gandengin Biwit dengan perangkat lain. Karena semua perangkat Biwit itu saling berhubungan. Kayak saya beli Twitternya Biwit, itu hostingnya kita nggak bisa bikin sendiri pakai aluminium. Harus beli hostingnya itu dari Biwit juga. Sama halnya dengan si prosesornya ya. betul. Amplinya juga harus Biwit. Biwit itu brand asal Jepang, high end banget itu. Nah, Baik lagi kan. oke, balik lagi ke Venom.
Jadi semangat kan kalau ngomongin Biwit. Nah, terus di sini ada alat kecil. Di sini depannya ada USB, ada tombol volume. Ini kita sebutnya media player ya. Sebenarnya bukan media player toh, tapi itu juga sebagai controller untuk ke prosesor. Oke. Jadi dia ini kalau sebagai media player, kita bilang ini dia bisa sampai play ke DSD atau DSD. Iya. DSD Media player itu nggak bisa play sampai DSD. Format ya, DSD itu format ya. Ini formatnya bisa baca sampai DSD. Oke. Oke, dan USB. Nah, kalau udah DSD itu udah pasti high res. Udah pasti high res. Tapi kita balik lagi. Kalau kita high resnya. High res itu abu-abu ya tadi lo bilang ya. Dan kalau kita colok langsung ke prosesornya, itu bisa jadi controller. Bisa. Jadi kan di DSP kan ada Bluetooth player, jadi bisa sebagai controller. Jadi seandainya beli kayak ini, dia bisa dengan disambungin ke Pandoranya, dia bisa ke kontrol sub, ganti memori, volume, dan kalau pada saat penyetelan Bluetooth di sana bisa kontrol. Oke. Jadi ada keluar judul lagunya di sana. Oh, si layar ini bisa buat menampilkan playlist lagu juga. Jadi bisa sudah menggantikan sebuah head unit. Jadi mobil-mobil sekarang kan head unitnya kan udah integration, keren-keren kan. Banyak customer itu nggak mau ganti head unit, tapi mau suara bagus. Ya udah, tinggal beli media player ini. Terus sama si DSP-nya Venom tuh bebas. Ini bisa connect ke tipe apa aja ya? Kita persingkat aja semua tipe yang menggunakan V-Control 4 software. V-Control 4 itu software. Semua software Venom itu bisa di-download di website-nya Venom. www.venom. Dari yang tipe-tipe lama semuanya masih ada. Kemarin ada kejadian 3.4 itu dia kayaknya gagal software sih. Nah itu kita komplain ke Venom, diselesaikan tanpa biaya. Jadi semua tipe Venom DSP yang maupun yang jadul itu software masih tersedia ya. Masih. Itulah bentuk tanggung jawab dari Venom. Betul, harus. Nah, balik lagi ke media player ini, gue mau pakai nih di mobil. Jujur mau pakai ini, karena dia formatnya udah bisa DSD, udah bisa baca plug untuk si USB-nya. Nah, terus dia bisa connect ke DSP-nya si Venom. Betul. Jadi ini sangat efisien kalau menurut gue ya. Nah, efisien banget. Ini udah pernah dipakai buat kontes belum sih? Penasaran? Udah pernah sekali. Waktu itu kita turun di kelas DSP Unlimited. DSP Unlimited. DSP-nya pakai apa? 46 MK3HD. Oh, serius lu? Serius. 4.6 MK3 HD itu harga prestisnya sekitar 7 juta. Lu ikutnya di kelas Unlimited. Itu juara berapa? Juara 1 bro, kebetulan. Serius? Kan gila, ini hebat banget loh. Bukan. Saya nggak bisa nyetar, cuma bikin. Masih merendah dia. Juara 1 bro. Juara satu waktu itu. Kelas Unlimited itu berarti kelas yang biaya berapapun boleh turun di sana. Mau 1M, mau 5M, mau 1 triliun tuh boleh turun di kelas itu. Dan si Venom pakai 4.6 MK3 HD yang harganya cuma 7 juta plus media player ini bisa menang di kelas itu. Keren banget. Oke. Thank you ya bro ya. Siap. Lu udah bantu jelasin semua tipe-tipe ini. Nah, buat kalian yang mau beli atau mau menanya-nanya soal DSP terbaru ini, bisa tanya di channel YouTube masing-masing. Ada di Venom Gallery Bekasi, ada di Digital Auto Solution, atau bisa langsung ke workshop kita yang semuanya memang di Bekasi. Nah, di situ bisa tanya-tanya dulu spesifikasi dan harganya. Ya, thank you bro ya. Sama-sama. Bekasi. Thank you. Hey. Little nigga wanna block with a dream, with a pen in his hand and I'm plotting a scheme. And niggas wanna throw jabs like a box in the ring, but I'm rocky with mine. But like Pac in his prime.